Selanjutnya, Bapak Zaki. Silakan Bapak Zaki. Beri aplaus Bapak Ibu untuk Bapak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nasih, perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Fasilitator kami yang tercantik, kemudian Bapak Ibu pengajar praktik yang selalu membimbing kami. Yang kami hormati para kepala sekolah dan guru seluruh Kota Batu, dan yang kita banggakan semua para calon guru penggerak angkatan 6 Kota Batu. Tepuk tangan. Nah, ini dicek dulu, Pak. Bentar. Bapak Ibu mohon izin, saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdifferensiasi. Jadi kalau dokter itu sebelum memberikan obat, sebelum memberikan tindakan kepada pasiennya, maka dia sebelumnya harus melakukan identifikasi. Diidentifikasi terlebih dahulu bagaimana keluhan pasiennya, kemudian bagaimana riwayat pasiennya. Nah, sama halnya dengan guru. Seorang guru, jika kita itu sama halnya dengan seorang dokter, ketika kita mau melakukan pengajaran, maka kita harus melakukan asesmen awal. Kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu apa kebutuhan murid, kemudian baru kita melakukan treatment. Mohon izin, nama saya Zaki Fitroni, saya guru seni budaya Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Batu. Yang saya akan sampaikan adalah tentang pembelajaran berdifferensiasi menggambar pemandangan menggunakan drone. Bapak Ibu mohon izin, saya menyampaikannya dengan alur atap. Yang pertama adalah aset. Jadi kalau kita di guru penggerak itu yang kita identifikasi awal bukan kelemahan sekolah kita, tapi kelebihan sekolah kita dulu. Yang pertama adalah drone. Jadi aset sekolah SMP Negeri 1 Batu yang pertama adalah drone. Jadi drone ini selain kita pakai sebagai media pembelajaran, itu juga kita pakai sebagai media publikasi atau branding sekolah. Yang kedua, aset yang kedua selain drone yang kita pakai yaitu model pembelajaran. Jadi saya pernah menginisiasi model pembelajaran namanya Center Medsos, Scientific Entrepreneur Media Sosial. Waktu itu di tahun 2016 lolos jadi finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2016. Kemudian di 2019 saya tulis artikelnya, kemudian diunggah di newsletter Guru Berbagi Kemdikbud untuk disebarkan ke guru-guru di Indonesia. Inilah model pembelajaran Center Medsos. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menumbuhkan minat siswa untuk berwirausaha, karena mereka mengalami proses menjual karya secara online maupun offline. Kemudian kita masuk ke alur berikutnya. Saya agak dekat karena agak ini. Kemudian masuk ke alur berikutnya adalah tantangan. Jadi tantangan apa yang kita hadapi di SMP Negeri 1 Batu? Yang pertama adalah kondisi sekolah. Jadi kalau di kelas 7 itu ada yang namanya pembelajaran menggambar pemandangan. Kenapa? Karena Kota Batu ini adalah kota yang sangat indah. Kita dikelilingi oleh banyak sekali pegunungan, ya. Itu yang akan kita manfaatkan di kelas 7. Hanya saja kondisi SMP Negeri 1 Batu itu kurang memungkinkan kalau kita menggambar pemandangan secara langsung. Kenapa? Karena dikelilingi oleh tembok yang tinggi, dikelilingi oleh pasar, kemudian belakangnya stadion, sehingga agak susah. Karena itu kita memakai drone yang aset sekolah tadi, kita pakai untuk media pembelajaran di pembelajaran menggambar pemandangan. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah siswa yang beragam. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap siswa itu sebenarnya merupakan individu yang berbeda dari berbagai aspek. Mungkin yang pertama bisa gaya belajarnya, bisa kecenderungan kecerdasannya, bisa kesiapan belajarnya,
Tapi yang kita ambil di sini adalah gaya belajar. Jadi dalam satu kelas pasti ada siswa yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi materi ini asesmen yang digunakan awal kita lakukan pemetakan dulu, yaitu memetakan gaya belajar tentang visual, auditori, dan kinestetik ya, secara online melalui akupintar.id ya, dan melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi kita lakukan 3 diferensiasi. Nah, ini asesmen awal. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu yang penting adalah asesmen awalnya. Karena kita harus memetakan dulu. Seperti dokter tadi, kita harus menganalisis dulu bagaimana siswa itu. Yang kita pakai di sini adalah menggunakan smartphone. Jadi siswa itu menggunakan smartphone, kemudian kita pakai portal akupintar.id, sehingga akan teridentifikasi dengan cepat apakah mereka mempunyai gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Mungkin Bapak Ibu misalkan BK, mohon maaf, biasanya BK itu melakukan asesmen itu kan butuh waktu yang agak lama ya. Jadi bisa jadi di kertas, kalau konvensional di kertas, kemudian belum lagi menilainya. Tapi dengan akupintar.id ya Bapak Ibu bisa membuka, mungkin itu dengan hitungan menit kita langsung bisa ketika siswa sudah mengerjakan, kita langsung bisa mengidentifikasi, oh ternyata si A ini adalah visual, si B auditori, dan si C adalah kinestetik. Dalam hitungan menit langsung identifikasi, langsung teridentifikasi. Contohnya ada di atas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tampilan dari akupintar.id. Di bawah ini proses atau foto-foto ketika anak-anak mengerjakan asesmen di akupintar.id. Nah, kita masuk ke berikutnya, ke alur berikutnya, di alur atap, yaitu yang selalu kita pakai di guru belajar, guru penggerak, maaf. Nah, di alur berikutnya yaitu aksi. Kita masuk ke sintaksnya untuk center medsos ya. Jadi model pembelajaran scientific entrepreneur media sosial. Yang pertama adalah mengamati. Jadi siswa itu mengamati segala sesuatu tentang menggambar dan kewirausahaan dari berbagai sumber yang relevan. Pada materi kali ini, siswa juga mengamati tentang contoh-contoh gambar pemandangan alam melalui proyektor untuk siswa yang visual, kemudian podcast tutorial menggambar untuk siswa yang auditori, dan mempersilahkan siswa dengan kecenderungan kinestetik untuk melihat video ya, sambil praktik mencoret-coret di buku itu untuk yang kinestetik. Kemudian file foto atau video juga dapat kita kirim melalui grup WhatsApp kelas. Ini proses pembelajaran kami di kelas. Langkah kedua adalah menanya. Sebenarnya center medsos itu adalah kita memodifikasi ya, pembelajaran saintifik. Yang kedua adalah menanya. Siswa mengajukan sejumlah pertanyaan tentang kewirausahaan dan menggambar. Melalui kegiatan bertanya, siswa dapat mengembangkan rasa keingintahuannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar para siswa untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kewirausahaan dan gambar dari sumber beragam yang relevan. Saya lagi yang di bawah ini di garis bawahi sumber beragam yang relevan. Kenapa? Di kelas tidak hanya pertanyaan ini tidak hanya ke guru, tidak hanya ke teman, tetapi juga kita memanfaatkan artificial intelligence. Jadi kita juga bisa bertanya ke ChatGPT ya. Jadi siswa juga bisa bertanya ke ChatGPT, misalkan bagaimana cara kita menjual, pasti akan langsung dijawab oleh ChatGPT. Kita manfaatkan artificial intelligence juga di pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Jadi siswa mengumpulkan informasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian langkah yang kedua, siswa juga menerbangkan drone DJI Mini 2 milik sekolah untuk mengambil gambar pemandangan Kota Batu. Langkah yang kedua ini itu saya rasa banyak
ketertarikan siswa di sana ya. Karena apa? Karena mereka punya pengalaman pertama. Pengalaman pertama melihat drone secara langsung. Pengalaman pertama melihat tampilan di HP itu ketika drone itu naik. Pengalaman pertama memegang remote drone. Pengalaman pertama mungkin secara langsung melihat Kota Batu dari atas ketinggian, sehingga mereka akan sangat tertarik di sana. Kita lanjutkan, kita masuk ke diferensiasi konten. Jadi di proses sebelumnya ini mengumpulkan informasi ini masuklah diferensiasi konten. Misalkan siswa auditori mendengarkan podcast tentang wirausaha dan menggambar di Spotify. Mungkin untuk siswa yang auditori itu kan kalau dia mendengarkan itu bisa lebih tertancap ya. Kemudian yang kedua, untuk siswa visual ngapain? Siswa visual bisa melihat tutorial atau artikel menggambar atau menumbuhkan minat berwirausaha di YouTube. Itu untuk siswa visual. Kemudian yang kinestetik ngapain? Kinestetik bisa pergi ke pasar melihat orang yang sedang menawarkan dagangan. Kenapa kok pergi ke pasar? Karena sekolah kita itu belakangnya adalah Pasar Besar Kota Batu. Jadi kita juga punya lab di belakang sekolah itu, lab untuk berwirausaha. Nah ini contohnya di bawah ini. Jadi bagaimana siswa mendengarkan Spotify, bagaimana siswa melihat video tentang menggambar. Kita langsung ke berikutnya, yaitu masih di Sintaks Center Medsos. Nah, mengasosiasi. Jadi siswa berusaha menemukan dan menghubungkan keterkaitan antar informasi yang satu dengan informasi yang lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut, kemudian dipakai untuk membuat perencanaan tentang menggambar, sketsa kasar, teknik yang dipakai atau cara menjual hasil karyanya. Ini di langkah mengasosiasi. Nah, ini salah satu langkah yang terpenting dalam menggambar menggunakan drone, yaitu adalah mencipta. Ini nanti ada dua diferensiasi yang masuk di sini ya. Di langkah mencipta itu siswa menggambar dan memberi warna sesuai dengan warna pemandangan yang ada di foto. Kemudian bisa menggunakan cat air, pensil warna, spidol atau krayon. Ini salah satu contohnya menggunakan krayon ya. Yang di bawah ini, yang di samping kiri Bapak Ibu, ini siswa kita menggambar. Di tahapan mencipta ini ada dua diferensiasi yang belum masuk, yaitu yang pertama adalah diferensiasi proses. Setiap kelompok, jadi setiap siswa itu punya pilihan sendiri. Mereka bisa menentukan sendiri di mana mereka berkarya dengan senyaman mungkin. Kita kelompokkan siswa berdasarkan auditori, kinestetik atau visual. Kenapa kok kita kelompokkan? Karena itu untuk memudahkan kita, Bapak Ibu. Teknik salah satu mungkin teknis ya untuk memudahkan kita, karena kalau guru di SMP itu kan kita mengajar banyak sekali kelas ya. Kita ngajar 13 kelas, kalau kali 30 kan sudah cukup banyak. Sehingga itu memudahkan kita. Misalkan untuk auditori, siswa auditori bisa menggambar sambil mendengarkan musik yang sesuai dengan usia mereka. Jadi mereka menggambar menggunakan musik, apakah boleh Pak? Sangat boleh. Kemudian untuk siswa kinestetik ngapain? Siswa kinestetik bisa menempati pelataran, menggambar sambil tiduran atau duduk. Jadi kalau menggambar sambil tiduran, sambil duduk, sambil senggoang, sambil berdiri itu nggak kita marahi, tapi kita fasilitasi. Kemudian yang berikutnya untuk siswa visual ngapain? Dapat menggambar di bawah pohon dengan menikmati rindangnya pepohonan. Jadi siswa visual bisa menggambar sambil menikmati rindangnya pepohonan sambil angin sepoi-sepoi ya. Nah, masih di langkah yang mencipta itu ada diferensiasi produk. Jadi siswa membuat pemandangan alam dengan alat, bahan serta teknik yang berbeda, sehingga hasil visual setiap karya akan berbeda, menyesuaikan kesukaannya masing-masing. Jadi ada karya yang diwarnai dengan cat air sehingga menghasilkan teknik akuarel. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau bukan guru seni budaya atau mungkin Bapak Ibu sudah flashback ke sebelumnya ya.
Kalau kita menggambar dengan cat air, itu nanti caranya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Kalau kita menggambar dengan krayon, caranya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Kalau kita menggambar dengan pensil warna, caranya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Kalau kita menggambar dengan spidol, caranya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Itulah diferensiasi produk. Ada di tahapan mencipta. Nah, ini langkah salah satu modifikasi kita di Center Medsos ada di sini ya. Yaitu langkah menjual. Siswa berusaha menjual hasil karya gambar pemandangannya ya, kepada orang-orang di sekitarnya secara langsung maupun secara online melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. 5 Ini menit contohnya. lagi, Pak Zaki. Siap. Ini contohnya statusnya anak-anak, kemudian ini bawahnya bagaimana mereka menjual di guru-guru ya. Kita tekankan, kita motivasi anak-anak jangan terlalu ekspektasi tinggi jual ke orang lain, tidak, ke ayahnya, ke ibunya, ke neneknya, ke kakeknya, ke omnya. Yang penting adalah mereka akan pasti mendapatkan apresiasi. Selain ujian, pasti mereka akan juga mendapatkan mungkin bisa disangoni. Nah, itu adalah pengalaman yang tidak berharga, pengalaman yang tidak ternilai. Ini saking saya groginya nih mungkin. Kemudian langkah terakhir yaitu mengkomunikasikan. Siswa mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan di depan kelas. Ya. Kegiatan ini dilakukan dengan menceritakan apa yang mereka temukan dan alami pada proses pembelajaran dengan model Center Medsos. Jadi mereka mengkomunikasikan di depan kelas seperti saya ini kepada Bapak Ibu. Jadi saya di depan kelas kepada teman-temannya yang ada di kelas. Mereka akan diskusi setelah itu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa, bagaimana caranya. Diskusinya ada di tahap mengkomunikasikan. Yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Ya, jadi di alur terakhir atap itu adalah pembelajaran yang bermakna. Belajar dengan langkah Center Medsos, siswa akan mendapatkan pengalaman baru, terutama pada langkah menjual. Awalnya mungkin sebagian besar dari mereka itu cenderung malu ya Bapak Ibu, apalagi kalau menjual secara langsung ya, konvensional kepada orang lain, atau menjual langsung di post di Instagramnya, di grup WhatsApp atau di media sosialnya, itu mereka pasti cenderung malu. Tetapi guru ya harus terus memberikan motivasi bahwa goal dari Center Medsos bukan laku atau tidaknya karya yang dijual. Tetapi ini garis besarnya dari sini, proses dari pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada setiap langkah, serta keberanian untuk memasarkan barang kepada orang di sekitarnya secara langsung maupun secara online melalui media sosial. Itu poin pentingnya. Berikutnya, nah ini baterainya habis nih, kurang 2 slide lagi, bisa dibantu. Profil pelajar Pancasila yang masuk, ya sebenarnya bisa semua profil pelajar Pancasila yang dimasukkan, tetapi yang pertama adalah kreatif. Siswa menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, itu di tahapan mencipta tadi. Kemudian yang kedua, bernalar kritis ya. Siswa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan dalam tahapan mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Slide terakhir, karena ini kayaknya nggak bisa. Mohon maaf Bu Anita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sudah saya sediakan QR code ya. Kalau yang sebelah kiri ini, kalau Bapak Ibu berkenan mau melihat video praktik baik tentang pembelajaran menggunakan drone, silakan di scan QR code-nya. Kalau sebelah kanan itu modul ajarnya Bapak Ibu. Jadi saya pernah sebelum kita melakukan itu, kita sudah buat modul ajarnya, kemudian kita unggah di platform Merdeka Mengajar. Jadi di pekan bukti karya platform Merdeka Mengajar itu modul ajar menggambar pemandangan menggunakan drone
mendapatkan kategori inspiratif. Jadi modul ajar kita itu nomor 5 terbanyak di download atau dilihat di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Zaki. Pak Zaki ini materinya adalah di materi modul 2 ya Bapak Ibu. Modul 2 itu tentang pembelajaran. Nah, di mana yang diangkat adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi